Dalam kesempatan kali ini, channel Tiga Raksa Pakoi Farm akan memberikan informasi bahan-bahan apa saja yang bisa dijadikan pakan alternatif bagi peternak ayam, sehingga bisa menghemat biaya operasional sampai 50%. Ransum atau pakan adalah salah satu komponen yang banyak menyerap anggaran atau biaya dalam budidaya ternak ayam. Biaya pakan ternak ayam rata-rata menghabiskan 70% dari seluruh biaya budidaya ternak. Agar bisa menekan biaya pakan ternak, Anda bisa menggunakan pakan alternatif yang harganya relatif lebih murah, bergizi cukup, ketersediaannya banyak, dan bisa Anda berikan secara berkelanjutan. Pakan alternatif ini bisa menggantikan konsentrat atau pakan pabrikan yang terbilang mahal. Berikut bahan-bahan yang bisa dijadikan pakan alternatif. Pertama, dedak halus. Dedak halus adalah salah satu limbah dari penggilingan padi. Dedak halus mempunyai kandungan protein antara 10-15%, lemak 15%, serat kasar kurang lebih 12%. Lebih bagus lagi kalau difermentasi. Kedua, menir. Hampir sama seperti dedak halus, bahan ini didapat dari limbah penggilingan padi. Kandungan bahan per 100 gram terdapat tiamina 0,55 mg, niacin 1,9 mg, fosfor 272 mg, energi 362 kilokalori, protein 7,7 gram. Ini sangat cocok untuk peternak ayam. Yang ketiga adalah jagung. Jagung adalah salah satu produk pertanian yang sudah banyak dimanfaatkan sebagai produk makanan maupun pakan ternak. Jagung adalah sumber protein tinggi, karbohidrat, lemak, dan serat. Hal ini sangat cocok untuk bagi pakan ternak khususnya ayam. Yang keempat, bungkil kelapa. Bahan ini didapat dari limbah pembuatan minyak kelapa. Bungkil kelapa mengandung protein yang sangat tinggi, mencapai 21%, dan energi metabolisme 1500 sampai 1700 kilokalori per kilogram. Lemak 15%, karbohidrat 12%. Hal ini juga sangat cocok untuk ternak ayam. Yang kelima, singkong. Sama seperti jagung, adalah bahan dari hasil pertanian. Singkong banyak mengandung karbohidrat, mineral, serat, dan protein. Bisa diberikan dalam keadaan masih mentah ataupun sudah dalam bentuk olahan seperti tepung singkong atau gaplek. Yang keenam, bungkil kedelai. Bahan ini didapat dari limbah pembuatan minyak kedelai. Mengandung protein 42,7%, energi metabolisme 2200 kilokalori per kilogram, serat kasar kurang dari 6%, dan untuk kedelai ini sendiri tidak dianjurkan diberikan secara langsung kepada ternak karena mengandung tripsin. Yang ketujuh, bekicot. Bekicot bisa didapatkan di alam liar ataupun di ternak atau penangkaran. Bekicot dapat diberikan dalam bentuk basah, kering, dan tepung. Kandungan protein dalam bentuk basah mengandung 55%. Dalam bentuk kering mengandung protein 65%. Dalam bentuk tepung mengandung protein 25%. Sedangkan lemak hanya 20%, kalori 441 kilokalori, karbohidrat hanya 15%. Cara pengolahan bekicot. Rendam bekicot dengan air garam. Dengan perbandingan air dan garam, air 1 liter, garam dapur 75 gram. Rendam selama 15 menit.
Kemudian masukkan ke air mendidih selama 20 menit. Selain daging, cangkang juga bisa dijadikan tepung kapur untuk bahan campuran pakan. Ini sangat baik untuk pakan ayam ataupun bebek. Yang ke-8, tepung tulang. Tepung tulang adalah sumber mineral. Di antaranya adalah kalsium 20-25%, fosfor 10-15%, dan 12% protein, 3% lemak, sedangkan serat kasar hanya 2%. Hal ini bagus untuk pertumbuhan tulang ayam ataupun unggas lainnya. Yang ke-9, tepung kerang. Hampir sama dengan tepung tulang, tepung kerang mengandung kalsium 35% dan protein hanya 2%. Hal ini juga sangat dianjurkan untuk ternak ayam ataupun bebek. Yang ke-10, tepung udang. Bahan ini didapat dari limbah industri pengolahan udang. Kandungan protein yang sangat tinggi di antara 40-50%. Tergantung bagian apa saja dari udang yang jadi limbah. Contoh, kulit, kaki, dan kepala. Lemak mengandung 18,65%. Serat kasar hanya 6,62%. Yang ke-11 adalah tepung ikan. Bahan ini didapat dari sisa pengolahan ikan yang tidak terpakai. Tepung ikan mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi, hampir 50%, lemak 10,8%. Selain protein dan lemak, juga mengandung asam amino dan vitamin serta mineral yang sangat dibutuhkan oleh ternak ayam ataupun bebek. Hal ini sangat dianjurkan bagi peternak unggas. Selain bahan-bahan di atas, bisa juga kita menggunakan bahan-bahan berikut sebagai bahan tambahan, seperti mie instan dan susu bubuk expired. Demikianlah bahan-bahan yang bisa dipakai sebagai campuran pakan alternatif. Semoga membantu usaha Anda dalam menghemat biaya operasional. Karena biaya operasional sudah disebutkan dari awal bisa mencapai 70% dari modal peternak. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Tiga Raksa Pakoi Farm. Saksikan terus video-video selanjutnya yang disajikan oleh channel Tiga Raksa Pakoi Farm. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.